Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2, yaitu ingin membahas tentang teori spiral kesunyian atau yang biasa disebut spiral of silence theory. Yang beranggotakan itu saya sendiri, yang pertama dari Rizky Akbar Mubin. Saya Gavin Jelasfani. Saya Rani Intan Nuraini. Saya Aprilia Sriwidya Lestari. Kemudian saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori spiral kesunyian. Teori spiral kesunyian itu menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki sudut pandang minoritas akan cenderung lebih diam dan tidak banyak berkomunikasi. Sedangkan orang-orang yang memegang sudut pandang mayoritas akan lebih terdorong untuk banyak bicara. Kemudian definisi dari spiral of silence itu merupakan teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Kemudian secara sosiologis juga teori spiral keheningan mengakui bahwa ketakutan individu akan isolasi ini hanya berlaku pada masyarakat kurang terdidik dan miskin atau irasional dan tidak memiliki dedikasi untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai teori tersebut, sekarang saya akan menjelaskan sejarah dari teori spiral kesunyian ini. Jadi sejarah teori spiral of silence teori ini dikenal juga dengan teori spiral kesunyian dan sering juga disebut juga spiral kebisuan. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel Neumann pada 1973 dan 1980. Ia adalah seorang profesor penelitian komunikasi dari Institute for Publicistik Jerman. Nah, jadi teori ini secara ringkas menjawab pertanyaan mengapa orang dalam kelompok minoritas sering merasa perlu untuk menyembunyikan pendapat dan pandangannya ketika berada dalam kelompok mayoritas. Seseorang sering merasa perlu untuk menyembunyikan sesuatunya ketika berada dalam kelompok mayoritas. Nah, tokoh si Elizabeth Neumann ini lahir di Jerman pada 19 Desember 1916 dan menutup usia di 25 Maret 2010. Kontribusi paling terkenal yang pernah ia buat adalah teori spiral of silence. Dalam bukunya yang berjudul The Spiral of Silence, Public Opinion or Social Skin. Teori ini menjelaskan bagaimana penerimaan opini publik dapat memengaruhi opini atau tindakan dari individu. Saya Rani Intan Nuraini ingin menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang asumsi dari teori spiral of silence. Jadi menurut teori ini, individu pada umumnya berusaha untuk menghindari isolasi sendirian untuk mempertahankan sikap atau keyakinan tertentu. Individu-individu tersebut akan mengamati lingkungannya dan memperhatikan opini-opini di media massa. Individu tersebut juga mempertimbangkan hasil komunikasi interpersonal dengan individu lain dan juga tidak melupakan persepsi individu. Lalu selanjutnya, asumsi yang lain adalah dari konfigurasi opini media massa, opini interpersonal, dan persepsi pribadi. Setelah semuanya dipelajari, maka ia akan dapat menyimpulkan pandangan-pandangan mana yang bertahan atau yang paling populer. Sehingga pendapat yang dominan dan populer ini akan menjadi pendapat dan sikap individu. Asumsi yang selanjutnya yaitu setiap individu memiliki kecenderungan untuk konformitas, yaitu akan merasa lebih nyaman apabila pendapat atau beropini sesuai dengan pendapat atau opini mayoritas yang dominan. Oleh karena itu, banyak orang yang akan memilih mengubah pendiriannya. Ia tidak mau berbeda sendirian. Selanjutnya, baik, saya Aprilia Sriwidya Lestari akan menjelaskan tentang asumsi. Di sini teori spiral kesunyian ini menelitik beratkan peran opini dalam interaksi interpersonal dan interaksi sosial. Sebagaimana kita ketahui, opini publik, terutama yang dikategorikan sebagai isu kontroversial, akan berkembang cepat apabila disebarluaskan melalui media massa. Selain itu, isu tersebut juga diperhebat dengan komunikasi berantai antara satu orang kepada dua orang secara interpersonal. Ini berarti telah menjadi persaingan dan pertempuran antara satu opini dengan opini lain dalam
setiap pikiran manusia. Lanjut, opini manusia dibentuk, disusun, ditambah, dikurangi, diubah oleh peran media massa dan komunikasi interpersonal. Oke, jadi selanjutnya ada konsep-konsep penting teori spiral kesunyian. Teori ini yaitu yang lebih kontroversial mengenai media dan opini publik adalah konsep spiral of silence. Konsep ini dapat dilihat sebagai bentuk agenda atau setting, tetapi berfokus pada dampak di level makro daripada level mikro. Jadi dari dia itu lebih besar itu tetap berfokusnya di level yang lebih besar dibanding yang di level lebih kecil. Kemudian menurut pembuatnya Elizabeth Noelle Neumann, pengamatan yang dibuat dalam satu konteks atau media massa menyebar kepada yang lain dan mendorong orang untuk menyuarakan pandangan mereka atau menelannya dan diam hingga dalam sebuah proses yang spiral. Satu pandangan dianggap mendominasi ranah publik sementara. Yang selanjutnya yaitu lain hilang dari kesadaran publik dan para pendukungnya tidak bersuara lagi. Hal inilah proses yang disebut spiral of silence. Dengan perkataan lain, karena orang takut pada ketersinanggungan atau pemisahan dari sekeliling mereka, mereka cenderung menjaga sikap ketika mereka merasa berada pada kalangan yang minoritas. Kemudian juga media, karena beragam faktor, cenderung untuk menampilkan satu atau paling banyak dua sisi dari sebuah isu dan menyingkirkan yang lain, yang kemudian mendorong orang-orang untuk diam dan bahkan menjaga bagi media untuk membuka dan menyiarkan sudut pandang yang berbeda. Kemudian juga teori spiral of silence ini memberikan contoh yang baik dari teori yang melawan efek kumulatif media. Sekali spiral of silence ini terjadi, kekuatan pengaruh media akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Jadi ketika spiral of silence ini terjadi hanya sekali, itu bahkan efeknya itu akan lama seiring berjalannya waktu. Sebagian besar teori media yang sudah kita bahas berasumsi bahwa komunikasi personal lebih berpengaruh daripada media. Tapi teori spiral of silence ini berpendapat bahwa media dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam perbincangan sehari-hari. Kemudian juga media dapat mendiamkan wacana publik terhadap topik tertentu dengan memberikan posisi mendukung satu isu melawan isu yang lain. Jadi media juga dapat mendiamkan sebuah wacana publik terhadap topik tertentu dengan memberikan posisi mendukung satu isu yang lebih kuat dibanding isu-isu yang lain. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Bu, warga baru ya? Oh iya, saya warga baru. Ayo Bu, duduk dulu, main ke rumah saya. Oh iya, Bu, kenalin saya warga sebelah. Ini saya mau ngasih tahu, sebelumnya kita nanti mau ada pemilihan RT gitu. Ibu udah tahu belum informasinya? Oh iya, saya belum dikasih tahu sama warga sini. Oh gitu. Iya, nanti ada pemilihan RT. Ada berapa kandidat, Bu? Ada 4 kalau nggak salah, Bu, kandidatnya. Bu April sama Bu Rani lagi ngapain di sini? Ibu lagi pada ngapain nih di sini? Tumben amat jam segini. Ini katanya Bu April di sini mau ada pemilihan kandidat RT. Kalau nggak salah ada 4 ya. Iya, bener nggak sih Pak, ada 4 kandidat? Apa ada berapa? Sebenarnya sih cuma ada 3 ya. Jadi yang satu Bapak Karyono, yang satu Bapak Kartono, sama satu lagi Bapak Yudi. Itu Pak Yudi rumahnya di situ Pak Yudi rumahnya di situ. Iya, tuh dia juga kan warga lama juga di sini. Oke. Terus itu kan Bu Rani masih belum tahu acaranya kapan. Itu kapan tuh Pak? Untuk acaranya sih paling besok malam. Jadi Besok malam. sekitar habis pada maghrib lah. Bisa Bu? Iya, insya Allah bisa. Jadi saya kan belum tahu ya di sini karakteristiknya kira-kira yang paling dominan, yang paling apa ya, ada masa depannya yang paling kira-kira bagus gitu ya buat mimpin. Iya, betul. Jadi kalau menurut saya sih Pak Yudi kan ditambah dia warga lama juga, terus dia visi misinya kalau menurut saya juga bagus juga sih. Coba kalau menurut Ibu April gimana tuh? Iya Bu Rani, kalau saya juga lebih ke Pak Yudi sih, karena dia emang lebih lebih pemimpinannya tuh dapat banget gitu Bu. Iya betul Bu, ditambah juga dia kan emang udah lama juga di sini, terus lebih mengenal warganya juga, terus
kepemimpinan juga ya bagus lah. Tambah apalagi visi misinya sekarang yang makin top chair lah baratnya. Oh iya deh, kayaknya kalau saya kan warga baru ya, saya belum kenal orang-orang di sini. Saya kayak ikutin kata Pak Mubin aja, saya bakalan milih Pak Yudi ya. Sekian dari pembahasan kelompok kami, yaitu tentang teori spiral kesunyian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.